nama Tuhan, haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi yang luar biasa, haleluya. Kita siap pada hari ini untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya, mari yang siap kita semuanya bangkit berdiri, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan di tempat ini. Kita percaya hadiratnya sungguh nyata bekerja atas setiap kita yang datang rindu di hadapannya, haleluya Tuhan. So kami mau lebih dekat lagi Tuhan kepada hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau jauh daripadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Ini kami datang Tuhan Yesus menaikkan setiap persembahan kami kepadamu Bapa. Lalu setiap ucapan syukur kami Tuhan. Pujian kami bagimu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Biarlah roh-Mu tinggal dalam kami. Kami sembah Engkau. Oh Yesus. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita.
Bapa, untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ini kami angkat tangan kami nyatakan. Seluruh pemuda-pemudi remaja Tuhan Yesus yang datang mengasihi Engkau Tuhan, yang datang dengan segenap hati kami Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau Tuhan. Biar waktu yang begitu luar biasa ini Tuhan, kami pakai Tuhan agar kami bisa semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kau pakai Tuhan Yesus sebagai anak-anak muda yang tampil berbeda Tuhan, yang membawa Tuhan Yesus sinar kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kebenaran Tuhan semakin nyata atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Dan kami menikmati Tuhan hadirat Tuhan sungguh nyata di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Bapa. Dengan kuasa Roh Kudus kami matakan mancurkan segala pesan iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan, roh pemecah belah tidak bisa berkuasa atas kami di dalam nama Yesus. Sakit penyakit kelemahan tubuh kami tolerir di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan hanya nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan di tempat ini Tuhan, dengan luar biasanya, dengan dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi yang luar biasa, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, mari sapa kiri kanannya, berikan salaman yang terbaik bagi kiri kanannya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kami mau Tuhan Yesus semakin bangkit lagi Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa sinar kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Biar nama-Mu Tuhan Yesus semakin besar, yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya, mari semuanya kita bertepuk tangan. Haleluya, sebab kita datang ke tempat ini untuk memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Yang lebih semangat lagi kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari kita katakan dengan iman kita. Mari kita semua
Dialah Raja, katakan Yesus Raja. Firman Tuhannya, amin. Haleluya. Mari sapa kiri kanannya, berikan semangat yang luar biasa bagi setiap kiri kanannya. Katakan, kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Haleluya, sebab kita mau semakin luar biasa lagi untuk menyerukan nama Tuhan, amin. Haleluya, sebab Tuhan kita yang sungguh besar, yang maha mulia. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan dengan dahsyatnya terjadi di tempat ini Tuhan. Bagi setiap hati kami yang datang sungguh menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Baik kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan pada kiri kanannya, Dia takkan
kami percaya kepadamu. Untuk itulah Tuhan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagi-Mu Tuhan, tentulah lawatan-Mu sudah terjadi di atas pemudi remaja, ibadah pemuda-pemudi remaja ini Tuhan, dan tidak ada satu pun Engkau lalui. Di dalam nama Yesus kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Biar semuanya tertuju Tuhan Yesus kepadamu. Terlebih lagi kebenaran-Mu akan disampaikan. Biarlah setiap umat Tuhan ini sudah membukakan hatinya dengan untuk firman-Mu Tuhan, untuk kebenaran-Mu. Mereka percaya Tuhan, mereka menerimanya dengan sukacita di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, supaya mereka memiliki firman Tuhan dan mereka hidup di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini hingga pada akhirnya biarnya Engkau saja yang berkarya dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus dan dalam nama Yesus kami bersati mengusirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, pikiran mengembara tidak mengerti firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Gelisah, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Kami tahu Roh Kudus yang luar biasa berkarya Tuhan Yesus di ibadah pemuda remaja ini. Terima kasih Bapa, kemuliaan hormat bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita percaya bersama-sama kita serukan. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk, pemuda-pemudi yang sungguh sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya pemuda-pemudi. Iya, harus serius saudara ya. Masih pemuda-pemudi kan? Masih kuat tenaganya ya. Nah saudara harus beribadah dengan sukacita ya. Jangan dengan tertekan. Kan sudah bertemu dengan Tuhan tadi. Siapa yang sudah menikmati hadirat Tuhan? Katakan saya. Loh, belum semua. Siapa yang sudah menikmati hadirat Tuhan? Katakan saya. Ya, saudara sudah menikmati hadirat Tuhan ya, karena sudah memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Jadi saya percaya sudah membukakan hati untuk firman Tuhan pada hari ini ya. Supaya di masa muda saudara diperlengkapi dengan firman Tuhan dan saudara harus hidup di dalamnya, karena dengan hidup di dalamnya melakukan firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan hidup saudara, mengubahkan pola pikirnya, mengubahkan saudara. Nah ya, tindakan-tindakannya, hatinya, nah pasti semua akan diubahkan ya, dan itu tentu akan membuat saudara semakin bertambah-tambah. Pujilah nama Tuhan, haleluya. Bangunlah dikatakan. Yuk mari kita lihat Efesus 5 ayat 14. Semua membaca dengan suara yang kuat ya. Masih pemuda, pemudi, tentu tenaganya masih kuat. Nah harus semakin kuat lagi. Sudah ada di layar ya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Puji nama Tuhan. Nah Sabtu yang lalu dikatakan bangunlah. Siapa yang sudah bangun kehidupan rohnya? Katakan saya. Haleluya. Nah ya, harus bangun kehidupan rohnya ya. Coba lihat dulu kehidupan roh saudara di mana? Di dalam. Nah ya, kalaupun di dalam saudara itu harus bangun. Harus bangun ya. Kenapa saudara? Dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Apalagi kehidupan rohnya selama ini tertidur, saudara tuh semakin menurun, semakin menurun. Nah firman Tuhan ini mengingatkan ya, betapa Tuhan sangat mengasihi ya setiap umat Tuhan. Nah jadi firman Tuhan mengingatkan supaya umat Tuhan itu kembali lagi. Ayo bangun, bangun, ayo bangun kehidupan rohmu. Karena apa saudara ya? Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan dikatakan nanti ya, supaya Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi setiap saudara sendiri yang harus membangunkan kehidupan rohnya saudara ya. Jadi harus berusaha. Haleluya. Jadi kalau tidur terus saudara padahal waktunya sudah bangun, misalnya saudara tidur terus padahal sudah waktunya bangun, sudah pagi nih. Nah tentu saudara nanti tidak akan sekolah, tidak akan kuliah, tidak akan bekerja, tidak akan beraktivitas ya. Dan tentu itu akan sangat merugikan kehidupan saudara. Apalagi tiap-tiap hari dilakukan seperti itu ya. Nah
bahkan lebih banyak saudara ya. Nah ininya tidurnya daripada bangunnya. Nah ini apa yang saudara dapatkan nanti. Nah ya bisa tidak mendapatkan apa-apa. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan terlebih lagi saudara untuk kehidupan rohnya. Karena saudara itu anak Tuhan. Haleluya. Saudara anak Tuhan harus ingat, harus bangun. Jangan tidur terus saudara. Haleluya. Kehidupan rohnya itu jangan tidur terus. Saudara sendiri yang harus membangunkannya. Kan firman Tuhan mengingatkan, bangunlah hai kamu yang tidur. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi ingat tiap-tiap hari kehidupan rohnya harus bangun. Kalau saudara, nah kehidupan rohnya itu mau ini ya mau ini saudara, mau tidur. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bangunkan kembali ya, haleluya. Bangunkan kembali, jangan biarkan saudara dia tertidur. Nah kalau tertidur saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tentu tidak akan ada yang saudara bisa kerjakan. Kemudian saudara kita akan lanjutkan, dikatakan yang kedua ya, bangkitlah dari antara orang mati. Wow ini satu keadaan tentu yang lebih ini lagi ya, lebih parah lagi saudara. Tadi bangunlah hai kamu yang tidur, sekarang bangkitlah dari antara orang mati. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu mengalami kematian secara rohani, Tuhan katakan masih ada kesempatan untuk bangkit. Haleluya, untuk bangkit saudara. Bangkit dari kematian, bangkit dari kematian persekutuan dengan Tuhan, bangkit saudara dari kematian memuji menyembah Tuhan, bangkit saudara dari yang tidak memiliki firman Tuhan, dari yang tidak memiliki kasih, dari yang tidak memiliki gairah, dari yang tidak memiliki saudara roh yang bernyala-nyala. Nah waktunya ini, saatnya ini untuk apa saudara? Untuk bangkit. Haleluya. Untuk bangkit saudara, jangan biarkan mati terus. Nah saudara ya, mungkin saat ini saudara berkata, oh belum mati, masih redup saudara. Nah tapi persediaan minyaknya tinggal sedikit lagi, misalnya seperti lilin itu saudara ya, tinggal sedikit lagi karena nah saudara semakin lari semakin habis, tinggal sedikit lagi. Tapi firman Tuhan berkata, ayo bangkit. Kenapa saudara? Roh Kudus bisa membangkitkan kehidupan roh yang mati. Haleluya. Kehidupan jasmani yang mati saja bisa bangkit saudara. Hidup. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ini berbicara tentang kehidupan roh. Ayo bangkit. Haleluya. Bangkit saudara. Ya, bangkit dari antara orang mati. Mungkin selama ini pergaulan saudara. Ya pergaulan kehidupan saudara itu sesama dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, dan saudara sudah menikmati selama ini. Nah ya, saudara sudah nyaman di sana. Bisa saja mungkin saudara datang beribadah, bisa saja saudara melayani, tapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ternyata ya sudah mengalami apa saudara? Sudah mengalami kematian. Ya, oleh karena apa? Nah, oleh karena pergaulan yang buruk tadi, pergaulan yang tidak baik tadi, saudara ya, hingga akhirnya apa? Mengalami kematian secara roh. Tetapi firman Tuhan berkata, ayo bangkit. Berarti masih ada kesempatan. Haleluya, masih ada kesempatan. Nah, bangkit saudara, ayo bangkit. Bangkitkan roh saudara tersebut. Haleluya, supaya apa saudara? Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa Kristus naik ke sorga? Supaya apa saudara? Kristus itu ada di dunia ini. Kristus itu siapa saudara? Yaitu gerejanya saudara, anak-anak Tuhan yang memancarkan apa? Cahaya Kristus. Haleluya. Yang memancarkan apa saudara? Kehidupan Kristus. Supaya saudara, kehidupan Kristus itu tidak hilang dari muka bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya ayo bangkit daripada apa saudara? Daripada dari antara orang mati. Ya, saudara harus hidupkan. Saudara berusaha. Nah ya, kalaupun itu tidak mudah saudara, bukan seperti membalikkan tangan ini ya, itu ada perjuangan, pergumulan. Tapi satu hal, kalau ada keinginan,
Kalau ada keinginan dari saudara, ada kerinduan dari saudara untuk mengenal Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan. Dan saudara mau mengejar kekekalan ya, kehidupan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu kalau ada di hati saudara, maka saudara sendiri akan mau. Haleluya. Saudara sendiri akan berusaha untuk bisa bangkit. Selama ini malas-malas saudara. Malas-malas untuk berdoa. Sangat malas sekali saudara. Susah sekali saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kenapa ini tadi? Karena sudah mati kehidupan rohnya. Tetapi ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Kalau saudara berusaha. Kalau saudara berusaha. Tapi kalau saudara tidak berusaha, nah tentu tidak akan bisa. Karena ada bagian Tuhan, ada bagian anak-anak Tuhan yang harus dikerjakan. Sebenarnya anak Tuhan itu bisa untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Bukan tidak bisa. Bisa sekarang apakah anak Tuhan itu mau atau tidak. Kalau saudara mau tentu bisa. Haleluya. Kalau saudara tidak mau tentu tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Nah ya, firman Tuhan ini saudara masih ada di bumi untuk siapa ini? Terlebih saudara untuk anak-anak Tuhan. Haleluya. Untuk anak-anak Tuhan. Karena kehidupan anak Tuhan itu diatur oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya kan dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah apa dikatakan? Pelita bagi kakiku dan iya, ingat saudara. Firman-Mu itu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau ada firman Tuhan dalam hidup saudara, maka itu menjadi pelita. Pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Kalaupun engkau berjalan di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak akan ada di dalammu. Karena ada terang Tuhan, yaitu firman Tuhan dalam kehidupanmu. Membuat engkau tidak akan takut. Haleluya. Karena ada terang, ada firman Tuhan di dalam hidupmu. Makanya tidak cemas, haleluya, tidak takut, tidak khawatir. Ada firman Tuhan, ada terang Tuhan menerangi rohmu, menerangi jiwamu, menerangi apa segenap kehidupanmu. Sehingga apa saudara, kegelapan itu pun sirna dari hidup saudara. Haleluya. Nah ya, jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada kegelisahan saudara. Karena ada terang Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi saudara sendiri yang berusaha. Karena saudara sudah anak Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan berikan untuk bisa bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah ada Roh Kudus dalam kehidupanmu untuk engkau bisa bangkit. Bangkit dari kematianmu, bangkit dari persekutuanmu. Bangun kembali saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Menyangkal diri, bayar harga. Atur waktu saudara, jangan tidur terlalu larut malam. Kalau saudara tidak bisa bangun pagi-pagi. Ada saudara ya, kalaupun dia tidur terlalu larut malam saudara. Tapi memang dia apa saudara, bisa bangun pagi-pagi. Nah ya, karena hidupnya sudah terbentuk seperti itu. Dia bisa bangun pagi dan bisa ini saudara berdoa, bersekutu. Jadi kalau saudara tidak bisa bangun pagi, ya, atur tidurnya saudara sudah tidak bisa, maksudnya susah, sulit saudara untuk bangun pagi. Nah tidurnya juga larut malam. Lalu saudara yang kasih dalam namanya sebagaimana? Ya kebablasan lah terus. Ya, bangun yang kesiangan. Kalau sudah siang saudara bagaimana? Kalau sudah terlihat matahari dan sekitar kita sudah sibuk semuanya, sudah beraktivitas. Nah ya, untuk bersekutu juga kan sudah ini saudara ya, sudah apa? Sudah terganggu. Ya kan? Apalagi saudara mau beraktivitas. Saudara mau bekerja, saudara mau kuliah, saudara mau sekolah, mau mengerjakan aktivitas. Nah semuanya serba buru-buru. Jadi tidak bisa lagi. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan itu harus apa saudara? Disiplin. Haleluya. Anak Tuhan harus apa saudara? Iya, atur waktunya. Atur saudara supaya saudara bisa. Nah ya, untuk berdoa. Bisa bersekutu, bisa membangun hubungan dengan Tuhan, bisa membangun mesbah doa kepada Tuhan. Hari Minggu kemarin saudara bertekun apa? Salah satu yaitu bertekun untuk berdoa. Ya kan? Haleluya. Nah ya, 2 minggu lalu ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi ayo bangun, anak Tuhan memang harus berdoa. Amin. Jadi bangkitlah dari antara orang mati. Saudara mengalami kematian dalam mana? Ya di dalam mana? Dalam iman, dalam kasih, dalam visi, ya bangkit saudara keluar dari sana. Haleluya.
Nah, saudara mengalami kematian dari mana? Ya, kematian dari mana? Kehilangan saudara kasih yang mula-mula, kehilangan gairah untuk hidup dalam Tuhan, kehilangan saudara kepercayaan, kehilangan apa saudara iman. Nah ya, dan sepertinya tidak ada lagi pengharapan. Nah, bangkit dari antara itu. Haleluya. Bangkit saudara, hidupkan kembali, hidupkan kasih. Nah, yang mula-mula yang saudara terima dari Tuhan. Haleluya. Hidupkan kembali saudara kepercayaan tersebut. Hidupkan kembali iman. Hidupkan kembali gairah untuk hidup dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Hidupkan kembali roh yang bernyala-nyala. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi inilah salah satu saudara visi daripada Tuhan dan yang harus dikerjakan gereja Tuhan, yaitu apa? Supaya Kristus bercahaya atas umat Tuhan. Amin. Kristus bercahaya atas gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan yaitu umat Tuhan, tubuh Kristuslah yang meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan tidak mau saudara pekerjaannya di bumi ini berhenti. Nah, kalaupun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Tuhan Yesus tidak mau berhenti karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi Tuhan mau supaya semua apa saudara? Berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan ya. Karena keselamatan itu kepada setiap orang, bukan hanya kepada satu suku atau satu bangsa atau satu kaum bahasa, enggak saudara ya, tapi kepada semua bangsa. Haleluya. Makanya dikatakan saudara dalam kitab Filipi itu akhirnya nanti setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini harus digenapi. Yang memiliki lutut itu saudara, yang memiliki mulut itu, yang mengaku, yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, siapa? Manusia. Haleluya. Nah, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, itu supaya firman Tuhan digenapi. Makanya gereja Tuhan jangan berhenti untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Gereja jangan berhenti untuk hidup dalam Tuhan. Amin. Gereja jangan berhenti saudara untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, gereja jangan berhenti untuk melayani. Saudara jangan mau dihentikan untuk melayani. Nah, sesibuk apapun, bagaimanapun, kalau ada kerinduan, ada usaha, pasti Tuhan bukakan jalan saudara ya. Saudara jangan mau dihentikan. Haleluya. Karena Tuhan sendiri tidak mau pekerjaannya di bumi ini berhenti. Kalaupun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Karena Tuhan Yesus sangat percaya kepada gerejanya. Haleluya. Kepada saya dan kepada setiap saudara ya. Jadi mari yuk saudara kerjakanlah apa yang menjadi bagian saudara. Haleluya. Kerjakan saudara jiwa-jiwa. Kerjakan teman-teman saudara ya. Jangan berpuas saudara dengan kehidupan yang begitu saja. Ada kuasa dalam hidup saudara. Haleluya. Ada kuasa, ada kebenaran dalam hidupmu yang memampukanmu, yang menyanggupkanmu untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya ya. Jadi mari lihat teman-temannya saudara. Lihat jiwa-jiwa. Kan dikatakan padi sudah menguning siap untuk dituai. Nah itu saudara ya. Nah itu keadaan. Nah siapa saudara yang menuai padi yang sudah menguning? Yaitu kita gereja Tuhan. Haleluya. Mana ada saudara petani ya. Sudah dia lihat saudara padinya sudah menguning siap untuk dituai. Kemudian petani itu bermalas-malasan. Gak ada saudara. Haleluya. Karena itu yang ditunggu-tunggunya, itu yang dinantinya. Kapan padi ini menguning? Kapan padi ini untuk dituai? Haleluya. Nah siap dituai saudara. Kalau sudah menguning dan siap dituai. Petani itu sukacita. Haleluya. Dia tidak akan berlambat-lambat, tidak akan bermalas-malas. Kalau bisa secepatnya. Makanya dia ajak saudara pekerja-pekerja yang lain. Bagaimana supaya padi yang sudah menguning itu saudara cepat-cepat untuk dituai. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi di luar sana padi sudah menguning. Jiwa-jiwa di sana saudara sudah siap untuk dituai. Siapa penuainya? Kita. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita penuai, katakan saya penuai jiwa-jiwa di luar sana. Belum sungguh-sungguh yuk dari hati saudara.
Saya penuai jiwa-jiwa di luar sana. 1, 2 ya. Aduh, sepertinya ini saudara terpaksa, tidak dari hati. Harus dari hati supaya itu terjadi. Haleluya. Nah ya, membuat saudara pun terbeban dan akan membawa jiwa-jiwa tidak malu-malu. Nah ya, harus ini saudara ya, berusaha, makanya perlengkapi diri. Ya, tidak malu-malu. Untuk apa saudara ya? Untuk menuai jiwa, untuk memberitakan Injil Tuhan. Yuk dari hatinya, katakan dari hati yang paling dalam. Sayalah penuai jiwa-jiwa di luar sana. 1, 2 ya. Iya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara ya, makanya lihat kiri kanan, lihat teman saudara, lihat jiwa-jiwa. Nah harus ada saudara di hati saudara, di kemanapun saudara pergi ya. Haleluya. Nah terbebanlah ya, bisa melihat saudara ya, nah jiwa-jiwa tersebut. Nah ya, karena kita yang akan meneruskan, kita yang meneruskan saudara pekerjaan Kristus ya di muka bumi ini sebelum saudara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Makanya yuklah anak-anak Tuhan yang mati kehidupan rohnya, yuk bangkit saudara ya. Jangan mati terus, jangan biarkan terus. Saudara sudah tahu mati, tapi terus saudara di sana tidak mau berusaha untuk bangkit, tidak mau berusaha untuk keluar. Maunya apa saudara ya, dikubur terus ya. Saudara menikmati hal tersebut. Nah seharusnya tidak seperti itu. Amin. Nah firman Tuhan mengingatkan hari ini ya. Jadi setiap anak Tuhan harus bangkit dari antara orang mati. Saudara pasti tahu kehidupan roh saudara mana yang mati. Ayo bangkit saudara, keluar dari sana. Haleluya. Jangan pertahankan saudara ya. Kalau saudara pertahankan, nah itu akan membuat kematian yang sesungguhnya nanti ya. Jadi jangan biarkan nah kehidupan roh saudara mati, tapi bangkitlah supaya apa saudara? Kristus akan bercahaya atas kamu. Wah haleluya. Nah ya, jadi kalau Kristus bercahaya atas kamu, maka saudara akan nikmati hidup di dalam Tuhan. Ya, berapa lama pun saudara di bumi ini, bagaimanapun keadaan saudara, pasti akan menikmati hidup di dalam Tuhan kalau Kristus bercahaya atas kamu. Tapi kalau Kristus tidak bercahaya atas kamu saudara, nah karena mengalami kematian tadi secara roh, nah ini tadi ya, tentu saudara tidak akan mau berbuat untuk perkara-perkara roh. Saudara tidak akan terbeban. Nah ya, saudara akan inilah ya terbuai. Nah terbuai saudara ya dengan ini tadi ya, tipu daya dunia ini. Nah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar. Nah ya saudara tidak lagi bisa membedakan. Oleh sebab itu hari ini bangkitlah. Bangkitlah saudara dari kematian. Bangkitlah saudara dari kematian. Kematian rohani apa yang saudara alami saat ini, bangkit, jangan bertahan di sana. Keluar dari sana saudara, Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan bagi saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Yuk saudara catatlah. Nanti ditanya tidak tahu, padahal malas mencatat. Apa firman Tuhan tadi ya? Apa ya? Nah. Oke, kalau dicatat kan saudara pasti itu akan buat ingat, apalagi disimpan, ya akan tersimpan dalam hati. Yuk Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. 1, 2 ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Makanya dikatakan bangkit supaya bisa menjadi apa? Terang. Ya, bangkit supaya apa saudara? Bisa menjadi terang. Haleluya. Haleluya. Nah dibalas saudara, haleluya, harus semangat ya. Bangkitlah supaya bisa menjadi terang. Siapa mau menjadi terangnya Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau menjadi terangnya Tuhan. Loh, jangan terpaksa, yuk angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa mau menjadi terangnya Tuhan? Katakan saya. Iya. Nah, puji nama Tuhan ya. Bagaimana supaya bisa menjadi terang Tuhan? Bangkit. Ya bangkit saudara, dari hal yang biasa itu bangkit, keluar dari sana.
ya menganggap remeh dengan firman Tuhan, bangkit dari sana. Ya, kalau saudara tidak, nah bisa misalnya, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus mengerti firman Tuhan, ya saudara ambillah. Kalau saudara tidak bisa konsentrasi misalnya ibadah, ya pikiran saudara mengembara atau saudara mengantuk dan segala sesuatunya, ya buat sesuatu. Nah, bangkit keluar dari sana. Haleluya, jangan biarkan seperti itu seolah-olah saudara, nah ya itu yang terbaik untukmu, padahal itu tidak terbaik. Makanya harus keluar dari hal tersebut. Amin. Supaya bisa menjadi apa? Terang. Amin. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, ya. Jadi terang Tuhan itu sesungguhnya sudah datang, saudara. Kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atasmu, sudah ada padamu. Jadi jangan ditutup-tutupin. Oleh karena apa? Tidak mau bangkit, tidak mau keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik, ya. Akhirnya tertutupi, saudara. Terang itu tertutupi. Ya, kemuliaan itu apa, saudara? Jadi tidak ada, tidak kelihatan. Yang ada apa? Kesuraman, suram, saudara, kabur. Padahal ada terang Tuhan, padahal ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi itu nggak nyata, ya, tidak nyata, saudara. Jadi nggak ada. Nah, kelihatan perbedaan orang yang hidup dalam Tuhan dengan tidak hidup dalam Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata Tuhan membedakan, ya, orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan membedakan orang yang bersungguh-sungguh hati dengan tidak yang bersungguh-sungguh hati untuk mengikut Tuhan. Jadi ada perbedaan, saudara, ya. Jadi terang itu sudah datang, kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atasmu, ya. Jadi jangan ditutupi dengan kematian kehidupan roh saudara. Nah, ya, membuat terang dan kemuliaan itu tidak bersinar, tidak bercahaya di dalam kehidupan saudara. Jadi bangkit dari sana. Haleluya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, ini yang sedang terjadi. Iya, saudara. Nah, kemudian bagaimana supaya kegelapan yang menutupi bumi ini supaya bisa diterangi, yaitu anak-anak Tuhan lah. Haleluya. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Untuk apa, saudara? Untuk menerangi kegelapan dunia ini. Haleluya. Makanya Tuhan berikan terang. Amin. Tuhan berikan kemuliaan supaya saudara, dunia yang penuh dengan kekelaman, dunia yang penuh dengan kegelapan ini bisa diterangi. Haleluya. Sehingga dunia yang dalam kegelapan, kekelaman itu bisa melihat terangnya Tuhan, membuat dia datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita saja misalnya, saudara, ya, misalnya saudara, kita melihatlah ada terang di ini, ya, di satu, ya, tempat yang tinggi, di bukit lah, saudara, ya, jauh di sana kita aja, ini, ya, terpesona, ya kan, loh ada terang, ya, bagus sekali, ya. Atau kita lagi perjalanan, saudara, bukit-bukit itu dipenuhi, saudara, dengan cahaya lampu. Nah, ya, indah sekali, ya. Nah, orang pasti datang, orang ingin ke sana melihatnya. Oh, indah banget, ya. Haleluya. Misalnya seperti monumen Monjali, saudara, ya, itu Taman Pelangi. Kalau misalnya hari siang kan, lampu-lampunya enggak hidup. Tetapi kalau malam seperti ini, saudara, bagus banget. Nah, ya, haleluya. Jadi Taman Pelangi. Nah, lampu itu, saudara, membuat jadi, nah, ya, tempat itu tertarik, menarik, saudara. Makanya orang banyak datang ke sana. Haleluya. Karena ada apa, saudara? Terang, ada cahaya. Membuat apa, saudara? Ya, menarik orang untuk datang karena indah, dinikmatin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, supaya gereja ini menarik orang di luar sana, menarik orang yang di dalam kegelapan, menarik orang yang dalam kegelapan. Ya, ini kita ini anak-anak Tuhan ini harus memancarkan apa? Terang dan kemuliaan Tuhan supaya orang di luar sana tertarik. Tapi kalau di dalam ini juga, saudara, tidak mau percaya, tidak mau menjadi terang, saudara, tapi hidupnya penuh dengan kecemasan, penuh dengan kesuraman, ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama, nggak ada gairah, padahal masih pemuda-pemudi. Nah, bagaimana bisa orang-orang di luar sana bisa tertarik, saudara? Padahal kitalah, saudara, yang apa? Menjadi terangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya.
Jadi kalau terang Tuhan itu ada pada kita, kemuliaan Tuhan itu ada pada kita, itu dilihat orang lain dan itu bisa menarik saudara. Menarik orang lain itu untuk datang kepada terang tersebut. Haleluya, kepada kemuliaan tersebut. Haleluya. Jadi mari saudara ya, mari terang itu biar bercahaya, kemuliaan itu biar nyata di dalam kehidupan saudara. Jangan tutup-tutupi karena saudara kompromi, ya, karena kematian rohani, ya, karena apa saudara ya. Nah ini tadilah ya, banyak hal yang saudara hadapi, membuat terang itu nggak bercahaya, kemuliaan itu nggak terbit, nggak bersinar dalam kehidupan saudara, membuat tidak ada perbedaan orang yang dalam Tuhan dengan yang tidak di dalam Tuhan. Harusnya ada perbedaan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi ayo berani saudara ya, berani untuk bangkit dari antara orang mati ya, berani saudara. Nah ya, untuk bisa hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk mari kita lihat saudara, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yang mencatat-catat saudara supaya nah firman Tuhan ini begitu nyata dan saudara suka firman Tuhan dan saudara suka menghidupinya ya, supaya firman Tuhan ini jadi. Haleluya. Kita bisa menjadi terang dan kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita untuk bisa menarik jiwa-jiwa di luar sana. Tertarik untuk datang pada Tuhan, tertarik untuk datang beribadah, tertarik saudara untuk datang beribadah di ibadah pemuda-pemudi. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca saja bersama-sama 1, 2 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Inilah yang kita nantikan saudara. Ya, inilah yang kita nantikan. Yaitu apa saudara? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini yang kita nantikan saudara, akan tiba waktunya, ya, akan tiba waktunya. Nah sebelum tiba waktunya, ayo saudara yang kasih nama Yesus ya, bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Bangkit bersama dengan Kristus. Haleluya. Katakan kepada kiri atau kanan, ayo bangkit bersama Kristus yuk. Ya, bangkit bersama Kristus ya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas yaitu perkara-perkara sorga. Haleluya. Berarti perkara-perkara apa saudara? Perkara roh. Saudara harus cari, harus rindu. Apalagi ya, gali lagi saudara, gali lagi. Wow, sekarang ini saudara, wow, begitu luar biasa ya. Nah disingkapkan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Banyak hamba Tuhan saudara. Nah saudara sekarang mudah sekali untuk memperlengkapi diri. Makanya cari, jangan berdiam, jangan berpuas. Ini tidak mencari saudara nikmati terus. Ya, kerinduan gak ada, saudara biarkan. Nah saudara biasa-biasa saja saudara biarkan. Padahal Tuhan berkata, nah bangkit, haleluya. Nah jadi kalau dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah ya cari perkara di atas, cari saudara perkara-perkara roh, perlengkapi hidup saudara, haleluya. Dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, perlengkapi diri saudara dengan firman Tuhan, amin. Perlengkapi diri saudara dengan perkara-perkara roh, itu namanya apa saudara? Mencari, orang yang mencari pasti apa saudara? Mendapatkan, amin. Nah ya, saudara pasti mendapatkan. Kalau saudara cari dan yang saudara cari itu dapat, pasti saudara puas kan? Haleluya. Oh puaslah. Apalagi mencarinya sudah lama saudara. Ya, sudah lama, udah ini ya. Apa ya saudara, sudah berjuang lah. Ya, untuk mencarinya. Aduh di mana ya? Sudah berhari-hari saudara cari ya barang tersebut. Dan satu saat saudara temukan, oh pasti saudara lega. Saudara pun bersuka cita. Nah seperti itulah saudara. Makanya dikatakan carilah maka kamu akan mendapat. Haleluya.
Kalau saudara tidak mencari tentu tidak akan dapat apa-apa. Kalau saudara tidak dapat apa-apa, hidup saudara begitu-gitu saja. Saudara ingin banyak tapi tidak mencari. Saudara ingin lebih tapi tidak mencari. Pikirannya begitu-begitu saja, rata-rata terus. Besok begitu, minggu depan begitu, tahun depan begitu. Nggak ada perubahan. Kenapa saudara nggak dicari, nggak diperlengkapi. Pengertiannya begitu saja. Nah rata-rata saja. Besok saudara, nah begitu. Ditanya nanti begitu. Minggu depan begitu juga. Bulan depan begitu. Tahun depan begitu juga. Kenapa ini tadi nggak dicari? Sehingga nggak dapat. Nggak ada pengertian baru. Nggak ada perubahan. Di dalam kehidupannya. Ya begitu-gitu saja. Nah kalau yang begitu-gitu saja gimana ini saudara? Akhirnya nanti. Padahal surga itu mahal. Haleluya. Barang yang mahal itu saudara. Itu berharga enggak? Oh sangat berharga. Haleluya. Nah itu meletakkannya hati-hati. Perak dengan emas mana yang lebih berharga? Hah? Perak dengan emas mana yang berharga? Yang paling berharga tentu emas. Ya kan? Nah pasti, nah saudara akan simpan dengan baik-baik. Enggak mungkin saudara letakkan begitu saja. Pasti saudara simpan. Misalnya saat ini saudara pakai, ya kemudian saudara nggak ingin lagi pakai, pasti saudara akan simpan itu di satu tempat yang terbaik dan tidak, nah ya tidak terbuka dan tidak kelihatan karena barangnya berharga. Kalau saudara hilang, ya kehilangan barang berharga tadi, pasti saudara ini merasa apa ya, kesal. Aduh di mana ya kok bisa hilang ya, aduh kok bisa begitu. Nah saudara, nah bisa kecewa dan segala sesuatunya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi surga itu mahal. Haleluya. Memang saudara untuk ini memperoleh keselamatan itu anugerah Tuhan. Tetapi setelah di dalam, nah harus dikerjakan supaya saudara surga itu benar-benar kita dapatkan. Haleluya. Nah ya, jadi pikirkanlah di atas dikatakan ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya, jadi cari saudara, ya cari saudara ini ya, merindukannya, harus menginginkannya. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan hanya di bumi. Kalaupun kita di bumi ini, tapi pikirkan juga lah perkara-perkara surga. Haleluya. Nah ingin lebih lagi. Amin. Haleluya. Nah ya supaya saudara bertambah-tambah, berbeda. Tidak sama, kalaupun saudara misalnya sama-sama duduk di bangku sekolah, sama-sama duduk di bangku kuliah, sama-sama saudara bekerja, tapi ada perbedaannya. Haleluya, ada perbedaannya. Kenapa saudara tidak hanya memikirkan perkara-perkara di bumi, tapi saudara juga pikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara surga. Aduh indahnya nanti ya bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kan banyak kesaksian, dia dibawa ke sorga saudara, kemudian dikembalikan, dia pun bersaksi. Wah kan kita juga iri ya kok bisa seperti itu ya, Tuhan bagaimana ya bisa seperti itu. Nah ini kenapa terjadi? Pasti karena dia memikirkan perkara-perkara yang di atas. Makanya Tuhan layak memberikan kepada dia. Haleluya. Ini kita buka Alkitab aja kita malas saudara. Apalagi untuk membacanya. Nah bagaimana kita bisa mendapatkannya? Bagaimana saudara terang Tuhan itu ada pada kita? Bagaimana kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita? Nah bagaimana kita bisa menjaga hidup kita? Ya, nah apalagi saudara kalau kita kumpul dengan orang-orang, nah ya di dalam komunitas mungkin saudara yang nah tidak semua dalam Tuhan, saudara bisa terbawa arus. Nah mereka melakukan hal yang jahat, hal yang nggak benar, nanti bisa saudara terbawa arus karena nggak ada benteng dalam hidup saudara, nggak ada firman Tuhan, nggak ada terang, nggak ada kemuliaan. Makanya pikirkan perkara yang di atas. Haleluya. Pikirkan saudara, cari, haleluya. Kalaupun saudara masih di bumi, amin. Sebab kamu telah mati dan hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi hidupmu yang sesungguhnya itu, manusiamu itu sebenarnya sudah tersembunyi. Biarlah Kristus yang bercahaya di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah ya, Kristus yang bercahaya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Tapi ini tadi saudara, kalau yang di atasnya tadi saudara kerjakan, saudara lakukan. Pada saat Yesus menyatakan dirinya di dalam kemuliaan, kita pun ada bersama-sama dengan Yesus yang ada
di dalam, nah ya, dalam kemuliaan. Haleluya. Kalau terang Tuhan, kemuliaan Tuhan itu tetap ada dalam kita. Haleluya. Makanya menyatu Kristus yang di dalam terang dan di dalam kemuliaan itu, saudara, menyatu kita nanti. Tapi saudara yang kasih namanya, kalau terang dan kemuliaan Tuhan itu nggak ada dalam kita, Kristus nanti menyatakan dirinya dalam kemuliaan, bagaimana? Bisa nggak nyambung, saudara? Bisa nggak connect? Ya nggak bisa, saudara. Haleluya. Makanya yuk, pemuda-pemudi, jaga hidup saudara. Biar hidup saudara terang, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya dunia yang penuh kekelaman, dunia yang penuh dengan kegelapan tertarik saudara melihat terang, melihat kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Sehingga mereka pun saudara datang kepada Tuhan. Oh ternyata indah ya hidup dalam Tuhan. Oh ternyata luar biasa ya datang beribadah kepada Tuhan, mereka tertarik. Tapi kalau saudara tidak memancarkan terang, tidak memancarkan kemuliaan, datang kepada Tuhan pun saudara ini sepertinya terpaksa, nggak ada gairah, nggak ada sukacita. Loh bagaimana orang di luar sana bisa tertarik? Oh ternyata di gereja begitu juga ya tertekan. Padahal dia datang ke gereja saudara untuk mencari Tuhan, tapi dia tidak mendapatkannya. Dia lihat saudara kira, oh begini begini toh orang-orang dalam gereja. Tetapi saudara, kalau ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, maka orang-orang di luar sana akan tertarik datang pada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi yuk mari biarkan terang dan kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Makanya bangkitlah saudara. Dan ini ya dari antara orang mati. Oke, puji nama Tuhan. Yuk 2 Timotius 1 ayat 7. 1-2 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Nah itu saudara. Nah ya. Nah haleluya. Jadi saudara, Allah itu memberikan kita ya, memberikan kepada kita itu roh yang apa? Membangkitkan. Roh yang membangkitkan, bukan roh yang mematikan. Jadi kalau datang kepada saudara itu mematikan pengharapanmu, mematikan gairahmu untuk hidup dalam Tuhan, itu bukan berasal daripada Tuhan. Usir segera di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau roh itu datang membuat kau malas beribadah, malas berdoa, malas memuji menyembah Tuhan, malas saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu perkara-perkara saudara tidak suka, itu usir, itu bukan berasal daripada Tuhan. Haleluya. Itu tidak berasal dari Tuhan. Jangan nikmati saudara. Jangan nikmati, keluar dari sana. Makanya tadi katanya bangkitlah dari antara orang mati. Supaya apa saudara? Kristus bercahaya atasmu. Saudara yang kasih nama Yesus, yang dari Tuhan itu bagaimana? Membangkitkan kekuatan untuk hidup dalam Tuhan. Amin. Kalaupun saudara capek oleh karena kehidupan saudara. Ya. Saudara capek oleh karena banyak hal yang saudara kerjakan, banyak hal yang saudara pikirkan, mungkin ya saudara pikirkan studi, kuliah, pekerjaan, masa depan saudara. Saudara yang kasih nama Yesus, tetapi saudara di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan kekuatan baru dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Akan diberikan kekuatan, dibangkitkan kekuatan baru. Amin. Membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi kalau saudara dibawa Tuhan kepada kasih ya, untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam ketertiban, berarti disiplin, hidup saudara teratur, waktu-waktu saudara teratur, itu pasti daripada Tuhan. Tapi kalau dibuat hidup saudara amburadul, ya tidak mengerti waktu, tidak ada disiplin, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu itu tidak berasal daripada Tuhan. Jangan mau ya. Usir dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ingat ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa saudara? Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi kalau saudara takut, cemas, khawatir, hidup saudara tertekan, terintimidasi, hidupku ini apa tidak berguna, putus asa, saudara, itu bukan daripada Tuhan. Usir dalam nama Yesus. Haleluya. Usir saudara ya, itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi yang berasal daripada Tuhan yaitu apa? Membangkitkan kekuatan kasih, haleluya, dan ketertiban ya, untuk
Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, ada kekuatan baru untuk hidup dalam Tuhan. Kalaupun banyak beban-beban hidup saudara lah, pergumulan hidup saudara, tapi itu tidak menekan saudara, membuat saudara lemah. Karena ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan untuk terus hidup dalam Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan dan setia sampai kepada kesudahannya. Kemudian saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan tadi ya, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Nah ya, yuk Daniel 12 ayat 3. Kristus akan percaya atas kamu. Harus saudara ya. 1, 2 ya. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetap untuk selama-lamanya saudara ya. Jadi bukan naik turun. Makanya terus bernyala-nyala. Ya bukan hari ini bernyala, besok enggak bernyala. Hari ini rajin ya, kemudian saudara minggu depannya enggak rajin. Hari ini bangkit tapi besok mati. Bukan seperti itu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tapi itu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya. Haleluya. Seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Lihatlah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Cahaya itu ada dalam kehidupan saudara, dan itu akan menuntun banyak orang. Nah kalau ada terang dalam hidup saudara, nah ya, kegelapan itu kan bisa tetap dijalani. Kegelapan itu tidak akan menghalangi, karena ada terang dalam hidup saudara. Saudara akan jalani, tahu jalannya yang mana. Saudara tidak akan terperosok, saudara tidak akan jatuh. Karena tahu saudara di depan itu adakah jurang, jalannya baguskah? Nah adakah yang menghalangi? Kalau ada yang menghalangi, saudara pasti akan bisa menghindar. Tidak akan saudara, nah jalani terus. Karena ada terang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang menuntun banyak orang. Orang lain pun akan bisa mengikut karena ada terang Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya karena saudara bisa berjalan di dalam kegelapan. Orang lain pun bisa mengikuti. Amin. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi biarlah Kristus bercahaya di dalam saudara. Amin. Nah ya, karena itu akan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah seperti bintang saudara yang menuntun orang Majus. Kemana saudara? Ke tempat lahirnya Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi mereka dapatkan karena ada bintang, ada terang yang menuntun. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, setiap kita memiliki bintang, setiap kita memiliki terang ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah berarti saudara itu dipakai Tuhan untuk menuntun orang lain, menuntun teman saudara, keluarga saudara, jiwa-jiwa di luar sana untuk datang kepada kebenaran. Amin. Untuk datang kepada Tuhan. Nah Tuhan memakai saudara. Jadi itu tidak hanya Tuhan berikan terang, Tuhan berikan kemuliaan untuk saudara sendiri. Itu apa fungsinya? Itu tadi untuk menuntun banyak orang datang kepada kebenaran, untuk menuntun orang, banyak orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, biar itu jadi bagi setiap saudara. Jadi bagi setiap saudara ya, biarkan terang itu, biarkan nah saudara percaya, biarkan kemuliaan itu nah ada dalam kehidupan saudara. Matius 5:16. 1, 2 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga ya. Jadi biarkan saudara, demikianlah terangmu itu bercahaya. Jadi bercahaya, makanya jaga hidup saudara ya. Jaga hidup saudara, jaga hati saudara. Jaga hidup saudara, jaga perkataan saudara, perbuatan, tindakan saudara. Untuk menjaga itu bagaimana saudara? Nah tadi hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Hiduplah di dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Yesus, nah supaya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga ya. Jadi orang lain itu melihat perbuatanmu yang baik dan orang lain itu akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tentu saudara, kenapa dia bisa memuliakan Bapa di sorga? Karena apa saudara? Sudah datang kepada Tuhan melalui saudara. Haleluya. Karena saudara adalah terangnya Tuhan. Amin.
Nah, orang di luar sana melihat cahaya sehingga mereka datang, nah saudara, kepada Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Nah ya, jadi siap saudara untuk dipakai Tuhan. Ya, siap untuk dipakai Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kendaki dari kehidupan setiap saudara. Yohanes 1 ayat 5 yang terakhir. 1, 2 ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah ya, jadi biar terang itu ada dalam kehidupan saudara. Pelihara terang Tuhan itu ada di dalam kehidupan saudara tiap-tiap hari. Haleluya, tiap-tiap hari. Karena terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasai hidup saudara. Kekelaman itu tidak akan menguasai hidup saudara. Tidak akan menekan hidupmu. Kalaupun saudara ada di dalam kegelapan, ada di dalam kekelaman. Nah ya, karena banyak hal yang saudara hadapi dalam hidup ini, tapi itu tidak akan menguasai, itu tidak akan menekanmu. Kenapa saudara? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Amin. Dan kegelapan itu tentu tidak akan bisa menguasai terang itu. Tapi terang itulah yang menguasai kegelapan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara yang menguasai kegelapan, jangan kegelapan itu menguasai saudara ya. Saudara yang menguasai dunia ini, jangan dunia ini menguasai saudara. Makanya yuk saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jaga terang Tuhan itu ada dalam hidupmu. Amin. Jaga kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupanmu. Karena itu saudara, nah ya, akan menuntun banyak orang. Tuhan akan pakai saudara untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terlebih lagi saudara, Sabtu depan itu KKR Natal pemuda-pemudi remaja ya, supaya jiwa-jiwa yang sudah saudara persiapkan itu benar-benar datang ya. Biarkan terang itu bercahaya dalam kehidupan saudara. Ayo saudara, doakan jiwa-jiwa tersebut supaya memang benar-benar dia datang pada Sabtu depan, yaitu tanggal 16. Nah di tempat ini saudara jam 6 sore ya, ada KKR Natal. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, usahakan saudara datang, usahakan untuk bawa jiwa-jiwa. Masih ada kesempatan saudara untuk mendoakan dan mengerjakannya dengan hati yang penuh kerinduan. Tuhan, aku adalah terang-Mu, aku mau menuntun banyak orang untuk datang kepadamu. Ada seorang anak Tuhan berkata saudara ya, dia lagi bernyala-nyala dalam sidang Tuhan ini. Aduh Bu, aku rindu kalau bisa setengah dari jemaat nanti itu adalah jiwa-jiwaku. Oleh karena dia membawa jiwa. Itulah kerinduannya saudara. Lihatlah. Nah ya, luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, adakah kerinduan kita seperti itu? Dia mau lihat nanti kalaupun tempat ini penuh, tapi dia mau tahu bahwa setengah dari jiwa-jiwa itu adalah hasil daripada kesaksian. Hasil daripada, karena aku membawa jiwa-jiwa. Nah itulah saudara ya, yang dia dapatkan visi daripada Tuhan. Makanya dia kerjakan terus, dia berusaha terus, dia rindu saudara membawa jiwa. Dia selalu, kalau ada jiwa Bu, aku besok bawa jiwa ya Bu, ini ya Bu ya, tolong bawakan dalam doa ya. Nah dia selalu rindu saudara. Kenapa saudara? Dia di kesempatan komunitas manapun dia berusaha saudara. Dia bukan hanya mengerjakan bagiannya, tapi dia beri waktu kesempatan untuk beritakan Injil Tuhan. Dan dia selalu berusaha untuk membawanya saudara. Dia suka saudara bawa jiwa. Dia suka membawa jiwa. Ya. Jadi dia pergunakan kesempatan. Dia peka saudara ya. Jadi dia tidak hanya mengerjakan apa pekerjaannya, tapi saudara dia peka, ini jiwa perlu dibawa datang pada Tuhan. Kemudian didekatinya, dilayaninya saudara. Dan diajaknya untuk datang ibadah. Nah, adakah kita memiliki kerinduan seperti itu saudara? Ya, Tuhan mau pakai kita supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi Tuhan mau supaya semua berbalik, bertobat, datang pada Tuhan. Haleluya. Nah setiap saudara kan punya teman, apalagi yang sekolah, kuliah, yang bekerja. Saudara kan punya teman-teman, itu gak kebetulan saudara. Doakan, bawa datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jangan biarkan dia begitu saja, tanpa keselamatan, tanpa saudara bawa datang pada Tuhan. Padahal itu teman dekat saudara. Saudara bergaul akrab, karib dengan dia. Tapi tahu saudara jiwanya belum selamat. Saudara biarkan. Saudara sering ditraktirnya, diajaknya makan. Saudara makan, ya. Saudara nikmati berkatnya. Tetapi saudara jiwanya enggak saudara pedulikan. Nah,
Dan itu gak benar. Haleluya. Saudara punya banyak teman, ya. Kalau misalnya mau main, itu teman saudara. Tapi saudara yang kasih dalam nama, saudara biarkan dia tidak diselamatkan. Saudara biarkan dia enggak datang pada Tuhan. Saudara doakan pun tidak. Apalagi saudara layani, apalagi saudara ajak datang pada Tuhan. Bukan seperti itu. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi di komunitas manapun saudara berusahalah, ya. Berusahalah saudara, ya, untuk membawa dia datang pada Tuhan. Amin. Karena saudara adalah terangnya Tuhan, ya. Jadi biarkan terang itu bercahaya. Nah, saudara, ya, dalam kehidupan saudara untuk itu. Nah, tadi firman Tuhan berkata, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kuncinya saudara harus bangkit. Bangkit saudara, ya. Sehingga semuanya itu bisa saudara kerjakan. Nah, ya, Tuhan akan memakai saudara benar-benar. Terang Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan saudara kalau saudara bangkit dari antara orang mati, sehingga Kristus akan bercahaya di dalam kehidupanmu, ya. Jadi jangan rendah diri, rendah hati itu baik, tapi rendah diri itu tidak bagus saudara, ya. Rendah hati itu baik, tapi rendah diri tidak. Ada Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mau memakai saudara. Puji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai sini firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yuk. Mari kita bangkit berdiri. Kau sungguh indah Tuhan, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayo kita bawa hidup kita. Kita bawa hati kita. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan segenap hatimu. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Mari angkat kedua tanganmu, pemuda, pemudi. Angkat kedua tanganmu. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Sungguh menakjubkan.
mengingatkan kami pada hari ini supaya kami bangkit dari antara orang mati, supaya Kristus berjaya dalam kehidupan kami. Karena jikalau Tuhan Kristus berjaya dalam hidup kami, maka kami akan banyak menuntut orang datang kepadamu Tuhan. Biarlah cahaya Kristus itu tetap kami pelihara Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Oh, untuk itu Tuhan, kami tidak hanya memikirkan perkara-perkara di bumi ini saja, tapi kami juga memikirkan perkara-perkara yang di atas Tuhan. Kami merindukannya, kami mencarinya supaya kami mendapatnya. Dalam nama Yesus, kami memperlengkapi kehidupan kami Tuhan dengan perkara-perkara di atas, dengan perkara-perkara rohani, dengan perkara-perkara surga Tuhan. Kami mencarinya, kami berusaha Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah itu jadi Tuhan bagi setiap umat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, firman-Mu bekerja. Firman-Mu itu menjadi milik setiap umat Tuhan. Bahkan mereka hidup dalamnya, mereka mengerjakannya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berkarya luar biasa bagi setiap umat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang benar sorga. Bekerjalah seterusnya dalam hidup mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Roh jahat setan penipu, kegelapan kau tidak suka perkara-perkara roh. Dalam nama kemalasan, lepaskan mereka semua. Tipu daya setan, tipu daya dunia ini keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, lepaskan mereka demi nama Yesus. Lepaskan pikiran mereka, hati mereka dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Mari silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tentu saudara, minggu depan ya ada Jojo baru. Nah yang akan diperdamaikan itu tentu kita akan teruskan. Yuk mari segera. Caranya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Haleluya, jangan lupa besok hari Minggu, mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan. Haleluya, ada 2 kali ibadah di tempat ini, jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Haleluya, mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini, jangan lupa semuanya datang beribadah. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan banyak orang. Haleluya. Tapi biarlah kita semakin giat untuk mengerjakannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Penginjilan perkunjungan, mari kita terus kerjakan. Nah, hari Seninnya bisa diadakan penginjilan perkunjungan di setiap wilayahnya masing-masing, baik utara, timur dan selatan. Haleluya, dan barat juga. Haleluya. Kita kerjakan jiwa-jiwanya. Haleluya. Terutama jiwa-jiwa yang mau kita bawa untuk ibadah KKR Pemuda-Pemudi Remaja pada tanggal 16 Desember besok. Haleluya. Kita ingatkan kembali mereka, kita pastikan mereka untuk mereka bisa hadir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Hari Jumat ada doa syafaat juga di tempat ini. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam doa syafaat. Jam 7:30 malam sampai dengan jam 9 malam di tempat ini, Rumah Makan SNI lantai 2. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hari Sabtu pada tanggal 16 Desember 2023 jam 6 sore, haleluya, kita semua datang di tempat ini. Haleluya. Ada KKR Pemuda-Pemudi Remaja, KKR Natal Pemuda-Pemudi Remaja jam 6 sore. Haleluya. Semua jiwa-jiwanya kita pastikan mereka semuanya hadir. Haleluya. Sehingga tempat ini benar-benar penuh dengan jiwa-jiwa yang rindu, yang haus, lapar akan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Nanti setelah ibadah jangan pulang dulu, kita kumpul per wilayah. Haleluya, untuk kita membicarakan jiwa-jiwanya, memastikan mereka, dan juga untuk bisa membicarakan untuk transportasinya. Haleluya, dan juga kita bisa berdoa bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan dengan bersegera. Kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita satu hati, kita tundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan.
Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, ibadah pemuda pemudi remaja-Mu Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus untuk lawatan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan semua pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan, Engkau jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan mereka Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan boleh bangkit Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap pemuda-pemudi remaja-Mu ini Bapa. Perkuliahan mereka, studi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan pekerjaan mereka Tuhan Engkau yang memberkatinya Bapa. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberkati Tuhan setiap yang menjadi saluran berkat kami, orang tua kami, keluarga kami, Engkau yang memberkatinya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan yang terbaik karena kami mengasihi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati kita menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, pekerjaan setan dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh menggerutu dalam kebimbangan, keraguan, ketakutan, tidak ada bagian-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Yesus, dalam ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, sambil kita memberi dengan sukacita, kita mau naikkan setiap pujian kita sebab Tuhan kita yang sungguh baik, limpah kasih-Nya, kebaikan-Nya atas kita. Amin. Haleluya. Mensorakan hosana bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita sorakan hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, Hosana. Kita sorakan hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, Hosana. Kita serukan Hosana, sekali lagi Hosana. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik untuk lawatan-Mu atas ibadah pemuda-pemudi remaja. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini, pujian penyembahan musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan. Biar menjadi persembahan yang harum, yang berkenan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Dan tentu kami akan lebih lagi Tuhan ke depannya memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan sudah diterima bagi setiap umat Tuhan, dan firman Tuhan itu sudah menjadi milik mereka sebab Roh Kudus memeteraikannya. Biar firman Tuhan itu terus bekerja dan umat Tuhan melakukannya, yang akan mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama Tuhan. Mereka bangkit dari antara orang mati sehingga Kristus bercahaya atas mereka. Jadilah Tuhan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Berkatilah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dan besok hari kami akan datang beribadah lagi. Baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore. Tidak ada satu pun di antara kami meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi biarlah kami semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Dan kami akan bawa jiwa-jiwa, kami bawa teman-teman kami Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus,
demi nama Yesus dan dalam nama Yesus. Dan tentu Tuhan Yesus Sabtu depan yaitu KKR Natal pemuda-pemudi remaja tentu berkemenangan dengan luar biasa. Tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu haus lapar akan Tuhan. Dan setiap pemuda-pemudi akan membawa jiwa-jiwa. Semuanya sudah mempersiapkannya, semua akan berusaha Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan selesai ibadah ini Tuhan, nanti akan masuk dalam kelompok-kelompok wilayah untuk membicarakan Tuhan. Persiapan KKR Natal pemuda remaja, biar semuanya ambil bagian, semua mengerti Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang bingung, tapi semuanya terbeban sehingga semuanya Tuhan ambil bagian dalam nama Yesus. Kalaupun nanti kami akan pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada menjadi milik kami, kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala perjalanan setan, kegelapan, maut, celaka, pencuri, perampok, dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan. Kami usir semua dalam nama Yesus, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat. Jangan pulang dahulu, kita akan kumpul di wilayah kita masing-masing.